Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 8 April 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat dan dengan penuh rasa syukur. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Biasanya Hari Raya ini dirayakan setiap tanggal 25 Maret. Namun karena 25 Maret kemarin kita masuk dalam pekan suci, maka perayaan ini digeser ke hari ini. Dulu ketika saya tugas di paroki Bomomani, Papua, nama gerejanya adalah Maria Menerima Kabar Sukacita. Jadi saya hafal hari raya ini. Kabar sukacita apa yang dirayakan hari ini? Kabar sukacita akan kedatangan Kristus, atau disebut The Annunciation of Christ. Perayaan hari ini tepat 9 bulan sebelum kita merayakan Natal yang jatuh pada 25 Desember. Dan perayaan hari ini sudah dirayakan sejak abad yang kelima. Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dan menanggapinya dengan jawaban yes, ya, dengan mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Hingga karya keselamatan Allah mewujud nyata bagi kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya terkenang, teringat akan almarhum Romo Hadi Wijoyo. Dulu ketika saya berkarya di tanah Papua, beliau pernah mengunjungi saya. Romo Hadi ini adalah bapak rohani saya sendiri. Dalam acara penyambutan waktu itu, Romo Hadi Wijoyo mengajarkan lagu ini kepada seluruh umat.
Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Kerjaku, kerjamu, semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang di hati. Memang luar biasa kerja dan karya Romo Hadiwijoyo. Melalui lagu ini kita juga diajak bermenung bahwa karya keselamatan Allah bukanlah solo karir, melainkan melibatkan manusia di dalamnya. Dengan demikian, rahmat Allah senantiasa tercipta ketika ada kerjasama antara Allah dengan kita manusia. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar baik kepada Bunda Maria. Malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Gabriel memberitakan bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat dunia. Bunda Maria heran, bingung akan kabar ini. Maka ia secara logis bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku ini kan belum bersuami. Sangat masuk akal apa yang ditanyakan oleh Bunda Maria, karena seorang anak dikaruniakan Tuhan melalui hubungan suami istri. Dan Bunda Maria belum berhubungan suami istri dan ia belum punya suami. Bagaimana mungkin ia melahirkan seorang anak? Malaikat Gabriel meyakinkan Bunda Maria dengan mengatakan tiada yang mustahil bagi Allah. Dan pemikiran logis Bunda Maria gugur, berganti menjadi penyerahan iman. Bunda Maria menyatakan hal ini. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Istimewa, bukan lagi pertanyaan ataupun pernyataan logis, namun berubah berganti menjadi pernyataan iman yang penuh penyerahan kepada kehendak Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, keterbukaan hati untuk menjawab ya pada kehendak Allah merupakan wujud kerjasama kita dengan Allah. Kita sering berdoa dan mengatakan, Tuhan kami mohon rahmat-Mu. Kata rahmat atau grace berarti undangan dan panggilan Tuhan untuk membahagiakan kita. Kita diundang dan dipanggil untuk mengalami kebahagiaan itu. Maka kalau kita mau bahagia dalam hidup ini, syaratnya kita harus penuhi undangan Tuhan itu dengan datang, hadir, dan bekerja sama dengan Tuhan. Sudahkah kita buat itu dalam hidup ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.